Baik saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini saya akan sharing berbagi dengan saudara semua satu tema firman Allah yang pagi ini saya berikan judul God's Favor. Favor dari Tuhan. Mari kita baca dulu ayat pendahuluan perenungan buat setiap kita. Kita lihat seorang tokoh Alkitab Perjanjian Lama ya, yang bernama Benyamin saat ini yang menerima God's favor daripada Tuhan. Kita baca dua ayat saudara ya, Kejadian pasal 43 di ayat 33 dan ayat 34. Saya baca pada ayat 33, nanti saudara yang di rumah bersama dengan saya kita sama-sama baca dengan keras, dengan semangat, dengan roh yang bergelora di ayat 34. Ya, saya baca Kejadian 43 ayat 33. Begini kata firman Allah. Saudara-saudaranya itu duduk di depan Yusuf, dari yang sulung sampai yang bungsu, ya, sehingga mereka berpandang-pandangan dengan heran. Ayat 34, mari bersama-sama kita baca dengan keras, 1, 2, dan 3. Lalu disajikan kepada mereka hidangan dari meja Yusuf, tetapi yang diterima Benyamin adalah 5 kali lebih banyak daripada setiap orang yang lain. Lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Sekali lagi, pagi ini tema firman Allah kita belajar fokus tentang yang namanya God's favor, favor dari Tuhan. Saudara, ketika kita bicara tentang yang namanya favor, misalnya ketika kita ngobrol tentang favor, ada mungkin bertanya, apa itu favor? Mungkin Anda bertanyanya kepada 5 pendeta kah? Atau Anda penasaran tanya favor itu apa kepada 10 pendeta? Menurut saya 10 pendeta itu mungkin punya definisi jawaban yang berbeda tentang favor. 5 pendeta jawabannya ini, 10 pendeta ini. Mungkin berlain-lainan jawaban tentang favor, tapi saya yakin jawaban dari para hamba Tuhan kita semua, termasuk Anda, kalau ditanya apa itu favor, saya yakin gak ada yang salah. Jawaban kita pasti benar. Karena ada banyak hamba Tuhan katakan favor itu adalah perkenanan Tuhan. Saya setuju. Karena memang itu adalah satu istilah yang sangat keren, istilah yang seringkali dilepaskan oleh banyak hamba Tuhan, bahwa kita itu butuh yang namanya perkenanan Tuhan. Apakah perkenanan Tuhan itu adalah favor? Ya, favor itu sama dengan perkenanan Tuhan. Tapi ada pendeta hamba Tuhan yang lain berkata favor itu adalah kebaikan Tuhan. Sama juga betul. Ada orang yang mengartikan favor itu adalah kemurahan Tuhan, perkenanan Tuhan, kemurahan Tuhan, apalagi kebaikan Tuhan, apalagi ya kasih karunia Tuhan. Barusan kita naikkan pujian, hidup kita semua ada karena anugerah. Kita bangun pagi sehat semua karena anugerah. Kalau bukan karena Tuhan yang jaga kita semalam, bagaimana keadaan kita? Tadi malam di jidat kita, di pipi kita, di tangan kita digigit nyamuk. Kita nggak tahu loh. Nyamuk gigit kita saja, kita nggak tahu apa yang terjadi sama kita. Maka percayalah, hidup ini hanya oleh anugerah, hanya karena grace, hanya karena kasih karunia. Nah perhatikan, ketika kita bicara tentang hidup oleh kasih karunia, hidup hanya oleh anugerah, itu juga sama dengan favor. Jadi ketika saya coba terangkan, jelaskan favor kepada saudara, itu luas, itu dalam, itu lebar. Perkenanan Tuhan itu favor, mengalami kebaikan Tuhan itu juga favor, ngalami rahmat Tuhan, ngalami kemurahan Tuhan, ngalami anugerah, ngalami kasih karunia. Ada mungkin banyak yang lain, terbatas mulut saya, pikiran saya untuk terangkan, jelaskan favor itu pada saudara. Tapi saya percaya Anda dan saya adalah orang-orang yang memang benar-benar nyata, ya dan amin. Kita ini hidup oleh God's favornya Tuhan. Jalan kita yang tertutup terbuka, yang rasanya tingkat kemustahilnya sangat tinggi, kita terima berkat, terima kedudukan jabatan luar biasa. Ada terima itu berkat, orang lain susah payah dapatkan posisi itu. Maaf kata-kata saya terlalu keras barangkali ya. Orang itu mencapai posisi kedudukan tertentu sampai berdarah-darah. Orang kerja pengen dapat cuan, dapat rezeki banyak, omset tinggi, mungkin bisa dapat, tapi susah payah. Perjuangannya berat menutupnya omset itu, memenuhi target. Ibaratnya sampai lembur-lembur,
kaki jadi kepala, kepala sampai jadi kaki, saking sengsaranya. Orang dapat berkat, kejar berkat, susah payah sengsara. Tetapi Anda dapatkan berkat itu dikasih kemudahan sama Tuhan. Itu favor. Orang lain bergelut susah payah keras berdarah-darah untuk mendapatkan satu jabatan posisi. Anda dapat kemudahan. Itu favor loh. Yang tertutup dibuka. Bahkan saya suka jelaskan sama jemaat di Jombang. Ketika kita misalnya di mall, parkir di tempat umum penuh gitu ya. Begitu ada muter beberapa kali, tiba-tiba ada tempat parkir yang kosong. Anda nggak bisa ngomong itu kebetulan. Itu juga God's favor dari Tuhan. Favor itu kemudahan. Orang lain gak bisa dapat atau orang lain bisa mendapatkannya. Wow, tetapi susah payahnya luar biasa. Kerja kerasnya luar biasa. Anda karena oleh mendapatkan favor ini, semuanya dikasih kemudahan. Dikasih kemudahan, dikasih kemudahan. Bicara favor itu indah. Bicara favor itu luar biasa. Dan pagi ini aku berdoa kepada Tuhan. Setiap kita, baik kami yang di gereja, Anda semua pribadi lepas pribadi, rumah tangga saudara. Kiranya pagi ini God's favor dari Tuhan turun atas saudara. Anda dipelihara, berjalan dalam iman, dalam favor Tuhan. Itu ajaib, itu luar biasa. Anda akan mulai melihat dengan imanmu. Tuhan berikan yang namanya kemudahan demi kemudahan. Di depan mata sukar Pak Pendeta. Di depan mata Anda boleh berkata, berat Pak Pendeta tantangannya. Tapi percaya dengan saya, percaya dengan firman, percaya janji Tuhan. Ketika Anda mengalami namanya favor Tuhan, yang sulit, yang berat jadi mengalami kemudahan. Tembok Yeriko itu sulit dirobohkan. Tembok Yeriko di masa itu tidak mungkin dihancurkan. Yang sulit, yang tidak mungkin jadi mudah. Keliling, hancur, itu favor. Saya suka katakan sama saudara, Goliat itu musuh yang memang gak bisa dikalahkan, sulit dihancurkan, sulit dibunuh. Tapi Anda lihat, Daud cuman pakai cara yang mudah, cuman pakai pengali-ali, ketepel, cuman pakai batu yang sederhana, nggak pakai pedang, nggak pakai tombak, nggak pakai panah, pakai pengali-ali sling. Begitu dilempar, batu kena, jatuh, potong dengan pedang, selesai, mati Goliat. Yang sulit jadi mudah. Itu saya beri nama, saya sebut itu favor. Daud itu berarti seorang yang hidup dalam favornya Tuhan. Indah. Mari sekarang saya ajak saudara lihat seorang tokoh Alkitab perjanjian lama yang barusan kita baca. Siapa tadi namanya? Benyamin. Jadi pada waktu itu coba Anda lihat gambar ini. Dari 12 anak Yakub atau 12 suku Israel, Benyamin itu anak yang paling kecil, adik bungsunya Yusuf dari mama yang sama, Rachel saudara ya. Lalu dan Benyamin ini punya favor yang sangat dahsyat. Saya mulai masuk ya, tokoh Benyamin. Benyamin ini dia mendapatkan favor dari Tuhan, mempunyai favor yang sangat tebal gitu favornya. Pekat favornya. Favornya spektakuler, sangat spektakuler. Favor yang dimiliki, yang diberikan Tuhan kepada orang yang bernama Benyamin sangat besar favornya, gak main-main. Dari kakak sulungnya Ruben, saudaranya Yusuf, sampai Benyamin, itu favor terbesar, yang paling spektakuler, itu dimiliki oleh namanya Benyamin. Terbukti di ayat yang ke-34, ya saya baca ya. Lalu disajikan kepada mereka hidangan dari meja Yusuf. Dia sudah jadi raja muda Yusuf, ngundang semua keluarganya, kakak sulung sampai adik bungsu yang dicintai itulah Benyamin. Perhatikan ini. Tetapi yang diterima Benyamin adalah 5 kali lebih banyak daripada setiap orang yang lain. Lalu minumlah mereka dan bersukaria dan seterusnya. Anda lihat dari ayat ini, Yusuf itu, perhatikan gambar ini, Yusuf itu menjamu saudara-saudaranya, dari kakak sulungnya Ruben sampai yang paling bungsu itulah Benyamin, dan dia menyajikan hidangan kepada Benyamin, dikatakan ayat 34 itu 5 kali lipat lebih banyak dari semua yang lain. Jadi misalnya kalau kepada Ruben, kepada Yehuda, kepada Lewi atau Simeon dan seterusnya kakak-kakaknya 1 porsi,
Tetapi kepada adik kesayangannya Benyamin, Yusuf kasihnya 5 porsi. 5 kali lipat lebih besar, lebih banyak daripada semua saudara yang ada. Memang boleh-boleh saja kita berkata, karena Pak Pendeta, Benyamin itu ke adik bungsu kesayangan daripada Yusuf. Tapi percayalah begini, memang itu mungkin salah satu alasan yang benar juga. Karena memang Yusuf mencintai adik bungsunya yang lahir dari kandungan yang sama, mama yang sama, itu Mama Rachel. Tetapi kita mesti belajar begini saudara ya, kita mesti meyakini dan mempercayai bahwa setiap kata, kalimat, titik, koma yang dicatat, yang ditulis dalam Alkitab itu nggak pernah kebetulan. Tanda baca koma saja nggak kebetulan, apalagi sebuah kata, apalagi sebuah angka, sebuah kalimat. Itu dituliskan, dicatat bukan sekedar untuk penuhi Alkitab supaya banyak bacaannya, supaya padat tulis Alkitab. No, nggak seperti itu. Ada harus punya keyakinan, kepercayaan begini. Setiap kata, kalimat, ayat, pasal, baris dalam Alkitab yang ditulis dalam Alkitab yang adalah firman Allah, itu nggak ada kebetulan. Itu punya arti, punya sesuatu yang luar biasa. Tuhan ingin kita dapatkan pelajaran rohani dari ayat, kalimat, pasal firman Allah itu. Satu contoh yang barusan kita baca di ayat 34, bahwa Yusuf ketika menghidangkan makanan kepada seluruh saudaranya, kepada kokonya, kakaknya satu porsi, giliran menghidangkan, menyajikan makanan kepada adik bungsunya bernama Benyamin, Yusuf kasihnya 5 porsi, 5 kali lipat lebih besar. 5 bukan kebetulan. Angka 5 memang dicatat dalam Alkitab secara rohani, itu memang bicara favor, itu bicara anugerah Tuhan. Angka 5 itu bicara angka kemurahan secara rohani. Dari mana kita tahu? Dari 5 luka Yesus di kepalanya, mahkota duri, di tangan kanan kirinya, di lambungnya, dan di kakinya. Dari 5 luka Yesus di atas kayu salib, mengalir anugerah buat kita. Dari 5 luka Yesus, 5 angka rohani, itu bicara kemurahan Tuhan, bicara grace, anugerah. Atau lebih tepat yang sedang kita bicarakan fokus pagi ini, dari 5 luka Yesus, 5 itu angka favor. Dan ternyata orang yang bernama Benyamin itu dapatkan favor yang sangat besar, destininya gitu kira-kira. Dan saya percaya Anda dan saya pun mengalami destiny yang sama. Destiny kita hidup dalam anugerah favornya Tuhan. Saudara, tadi saya katakan orang yang hidup dalam favornya Tuhan itu luar biasa. Saya kasih contoh ya. Misalnya, ini contoh yang sederhana. Kalau saya kasih gambaran, kalau ada seorang gadis, cewek itu cantik, gadis itu. Terus plus dia pinter. Cantik yang pertama, kedua pinter, ketiga kaya. Yujian, uangnya banyak. 3 keistimewaan. Gadis ini cantik yang pertama, kedua dia pinter, ketiga istimewanya apa? Duitnya banyak, dia kaya raya, anak orang kaya. Lalu kemudian banyak cowok-cowok yang mendekati dia, banyak cowok pengen kenalan sama dia. Karena dia belum punya pacar, banyak cowok-cowok pengen jadi pacarnya dia, rebutan. Menurut saya dengan 3 keistimewaan yang dimiliki gadis ini, itu hal yang lumrah, yang memang seharusnya begitu, normal gitu loh. Memang dia pinter kok, dia kaya dan dia cantik, makanya banyak orang dekat. Harusnya begitu sih, normal. Tapi misalnya contoh, ada kita ketemu memang banyak juga seperti itu. Seorang gadis yang menurut kita biasa saja, cantik juga tidak. Lalu kedua, pinter juga enggak. Jadi gak bisa dibilang pinter, cantik kagak, pinter juga enggak. Yang ketiga, enggak kaya juga. Tiga-tiganya gak ada keistimewaan. Cantik enggak, kaya enggak, pinter enggak. Tetapi kemudian kita lihat banyak cowok-cowok yang ganteng datang dekati dia. Banyak cowok-cowok yang ganteng pengen kenalan sama dia, merapat sama dia, rebutan pengen jadi pacarnya dia. Menurut saya ini gak normal, ini gak biasa. Menurut saya itu pekerjaan grace, karunia. Itu pekerjaan yang namanya favor. Itu contoh kecil.
Favor itu banyak. Dari awal saya udah kasih gambaran value sama saudara namanya favor. Saya percaya Anda sudah mengalami favor daripada Tuhan. Dan akan terus mengalami dalam kehidupan setiap kita. Mari saya tambah, bukan cuman Benyamin yang punya modal dari Tuhan, favor yang sangat lebar, tebal favornya, spektakuler favornya Tuhan. Sampai 5 kali lipat, satu yang lain satu dia 5. Ada contoh yang lain di perjanjian lama namanya Ishak. Saya pendeta yang suka mempelajari tokoh-tokoh Alkitab, awal hidup mereka, akhir kehidupan mereka, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan, detailnya saya pelajari. Nah, saya ketemukan tokoh Alkitab perjanjian lama yang namanya Ishak. Apa yang kita bisa belajar dari orang bernama Ishak? Mari saya ajak kita sama-sama baca, saudara ya. Kejadian 26 ayat 12. Ayo sama-sama kita baca ya. 1, 2, 3. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Bolehkah atau bisakah kita berkata seorang yang diberkati Tuhan itu adalah orang yang mendapat favor? Ya. Dari awal saya udah kasih luas gambaran sama saudara. Salah satu definisi arti daripada favor itu adalah ketika kita diberkati Tuhan. Susah, menderita awalnya, intronya menderita, tapi kemudian ke depan kita alami berkat Tuhan. Itu orang yang hidup dalam favor. Favor Tuhan itu ajaib. Jangan terdistrap, terjebak dengan masalah yang sekarang. Sekarang boleh susah, sekarang boleh masih menderita, sekarang mungkin kita bagikan wajah tanpa rupa, orang gak kenal kita, orang gak ngerti kita. Mungkin sekarang orang masih meremehkan kita, tetapi orang yang hidup dalam favornya Tuhan, masalah kesukaran sekarang itu bukan halangan buat Tuhan untuk memberkati dia menjadi orang yang luar biasa di masa depannya. Masa depan kita Tuhan yang punya. Keputusan kita dan Tuhan kerjakan yang luar biasa. Jangan jadi orang Kristen yang mudah dihentikan, mudah dihalangi, mudah terjebak dengan situasi yang susah, sulit, berat, menderita di depan mata. Masalah kita Tuhan bisa robah asal ada mendapatkan favor. Jangan sampai kehilangan favor Tuhan. Nah, kita belajar, coba kita fokus lihat yang namanya Ishak. Kenapa kita bisa berkata orang bernama Ishak itu mendapat favor? Loh iya dong. Di masa di Filistin, di Gerar terjadi paceklik yang berat. Tanahnya jadi tanah yang mati gitu loh. Nggak bisa ditanam. Tanahnya udah mati. Semua orang termasuk raja barangkali. Atau menteri perekonomian, menteri pertanian. Apalah semua yang terlibat di situ. Coba tanam di tanah yang lagi paceklik. Tanah yang mati. Nggak ada yang hidup. Tabur benih, tanam benih, mungkin dikasih air, gak ada yang hidup. Tumbuh saja enggak, apalagi berbunga, apalagi berbuah, gak ada harapan. Semuanya mati, semuanya gagal. Ini tanam gagal, itu tanam gagal, semuanya gagal. Tetapi Alkitab katakan ada seorang anak Tuhan yang bernama Ishak, tokoh perjanjian lama. Tuhan katakan, jangan ke Mesir Ishak, taat sama perintahku. Mau dapat favor dari Tuhan. Saya mau tanya ulang sama saudara, apakah Bapak Ibu saudara di rumah saudara masing-masing sama kita semua di gereja, apakah Anda ada semua ingin dipelihara oleh God's favornya Tuhan? Disertai dengan favor Tuhan? Sederhana, belajar seperti Ishak. Jadilah anak Tuhan yang mudah percaya dan taat sama Tuhan. Mudah percaya kepada firman-Nya. Firman-Nya berkata, Ishak, kamu jangan pergi ke Mesir, walaupun di Mesir lebih menjanjikan. Negara besar di masa itu, negara adidaya, menjanjikan cuan yang besar, menjanjikan bisnis ekonomi keuangan yang omsetnya besar. Orang maunya ke sana. Tapi Ishak, dia percaya pada firman. Mudah percaya itu penting. Saya suka ya melepaskan kata-kata pengajaran sama jemaat di Jombang. Jemaat, jadilah orang Kristen, jadilah anak Tuhan yang mudah percaya. Apapun kata firman, apapun janji Tuhan, aku percaya Tuhan. Orang yang mudah percaya itu hidup dalam favor. Dan mentaati janji Tuhan itu mendapat favor. Jadi
trigger daripada menerima favornya Tuhan. Kunci, rahasia mengalami favornya Tuhan yang luar biasa. Percaya dan taat sama Tuhan. Walaupun kita berada di tempat yang tidak enak. Di sini dikatakan tetap digerar, menabur. Nah, masuk akal. Yang di depan mata apa? Sana gagal, sana gagal. Tanam gak hidup, semua gagal. Tanahnya mati, Pak. Tanahnya mati, tandus, kering, pecah-pecah, gak bisa hidup. Dan Ishak lihat itu, semua gagal. Tapi Ishak modal mudah percaya. Ishak modalnya taat sama Tuhan. Ishak tanam di situ. Aku berkati kamu. Ishak nurut, Ishak percaya, Ishak taat. Hasilnya apa? Dia menerima ketika dia tanam. Hidup itu ya gandum yang dia tanam. Dan tahun itu juga favornya dahsyat ini, tebel di Suraya. Hasilnya 100 kali lipat. Ishak itu artinya tertawa. Coba bilang sama-sama saya, tertawa. Orang lain susah, orang lain gagal, orang lain menderita, orang lain nangis karena mengalami kegagalan. Ishak, tokoh yang kita pelajari, dia malah tertawa. Kapan dia tertawa? Ketika kesulitan ada. Kapan dia tertawa? Ketika semua orang gagal. Dia malah tertawa. Kenapa? Hasilnya gak masuk akal. Tertawanya bukan tertawa karena begini. Sukacita. Melihat favornya Tuhan. Orang lain gagal kesukaran, Tuhan bikin kemudahan. Orang mencapai kesuksesan sampai susah payah, kerja keras gitu. Tapi orang yang dalam favor tuh kayak Ishak, dikasih kemudahan gitu loh sama Tuhan. Tuhan memberikan yang namanya kemudahan. Saya berdoa kepada saudara, sekarang ini juga di masa sukar, di masa dunia mengalami goncangan, oh dalam nama Yesus, favor Tuhan turun sama saudara. Terima dengan iman favornya Tuhan. Aku hidup dipelihara oleh favornya Tuhan. Aku dapat kebaikan Tuhan. Aku menerima kemudahan. Yang sukar jadi mudah, yang sulit jadi mudah, yang tidak mungkin jadi mungkin, yang tertutup Tuhan buka, yang sakit disembuhkan. Itu favor Tuhan. Itu destiny saudara. Berhak menerima itu. Sederhana modalnya, kuncinya mau terima favor, mudah percaya dan taatlah pada Tuhan. Kalau kita lihat kembali tokoh Benyamin, modalnya besar. Yang lain 1, dia 5 kali lipat. Bahkan Musa, Nabi Musa sebelum dia mati, dia itu angkat tangan kasih berkat sama yang namanya Benyamin. Pada masa itu, kalau seorang nabi sekali bermusa di masa perjanjian lama, apapun yang dikatakannya, itu di masa depan akan terjadi. Anda nangkap maksud saya ya? Seorang nabi, ketika dia melepaskan blessing dilepaskan, kata-kata berkat dilepaskan, mereka imani percaya, masa depan akan terjadi. Lihat blessing yang Musa lepaskan dalam doa berkatnya buat orang yang bernama Benyamin. Apa doa berkatnya? Saya baca ya, buat suku Benyamin. Saya baca tentang suku Benyamin, dia berkata, apa blessing yang dilepaskan? Lihat, inilah suku yang dikasihi. Tebel favornya, spektakuler. Ini suku yang dikasihi. Orang dikasihi Tuhan itu sama dengan favor dan dilindungi oleh Tuhan. Walaupun 1000 rebah di sebelah kiri, 10.000 rebah di sebelah kanan, kata Mazmur 91 ayat yang ke-7, Alkitab katakan itu tidak menimpamu di ayat 8. Kamu cuma menontonnya saja. 12.000 gagal, 12.000 rebah, 12.000 bangkrut, 12.000 gak dapat apa-apa, sukar hidupnya. Anda ngalami kemudahan, Anda malah sukses. Saya percaya favor itu dahsyat ya. Sederhananya mikirnya gitu ya. Dikasih kemudahan, yang lain sukar, gagal. Anda dikasih jalan yang kemudahan. Yang sukar jadi mudah. Itu favor. Tuhan itu kalau kerja melampaui hukum pikiran. Tuhan kalau bekerja dengan favornya itu melampaui batasan hukum alam. Hukum alam pun akan dilewati karena pekerjaan favor. Memangnya laut Teberau, laut merah yang terbelah jadi 2. Itu pekerjaan apa? Itu pekerjaan kasih karunia favornya Tuhan. Favor itu luar biasa loh. Yang tidak mungkin
jadi mungkin. Yang sulit nggak bisa jadi mudah loh. Itu favor. Makanya kadang-kadang kalau kita ngalami kemudahan, ngalami berkat pertolongan Tuhan, kita sampai bengong-bengong gitu. Petrus sampai pernah bengong, sampai berkata, Tuhan pergilah daripadaku, aku orang berdosa. Mereka terkejut, mereka terkagum. 2 perahu penuh dengan ikan. Seumur-umur Petrus belum pernah ngalami itu. Sekali menjala ikan, suksesnya 2 perahu penuh dengan ikan. Sekali jala loh. Itu pekerjaan favor yang gagal total. Gagal total. Semalam-malaman menjala ikan, tidak ada seekor ikan pun didapatkan hari itu. Karena perkataan firman. Percaya dia, taat dia. Padahal saat itu udah mulai siang, tidak gampang percaya, sulit percaya. Ikan di waktu matahari mulai keluar, tidak ada di tengah. Itu melawan hukum pikiran, nggak ada. Melawan hukum alam, nggak ada. Tapi Petrus karena percaya dia ngalami favor. Aku berdoa, yang gagal kok ngalami favor jadi berhasil. Kuncinya apa? Taat percaya. Kita kembali kepada Benyamin. Inilah suku yang dikasihi Tuhan, dapat favor dan dilindungi oleh Tuhan. Favor juga. Dia itu Tuhan menjaga mereka sepanjang masa, all season. Tuhan menjaga, terjemahan lain, Tuhan itu menyertai, memberkati all season, in all season, di segala musim. Luar biasa saudara ya. Kita temukan yang luar biasa. Pekerjaan favor itu di segala musim. Musim apa saja. Mau musim panas, mau musim dingin, mau musim gugur, mau musim apa lagi. Di setiap musim-musim yang sukar, ingat kalau ada favor, Anda mengalami kemudahan. Orang susah payah, Anda mengalami kemudahan. Pekerjaan favor itu cirinya mengalami kemudahan. Yang tidak mungkin kita nggak mampu kok dimampukan. Sampai kita heran, kok bisa ya? Naik anak tangga yang kesian, kok bisa ya ngalami ini? Itu kemudahan bukan karena kita. Pekerjaan favor. Nah saya mau ulang. Musa melepaskan berkat favor, blessing dilepaskan sama yang namanya Benyamin. Dikasihi orang suku ini, bahkan dilindungi, bahkan in all season disertai, dijaga, diberkati sama Tuhan. Selalu ada penyertaan Tuhan. Dia tinggal di tengah-tengah mereka. Tuhan tinggal di tengah-tengah, tidak pernah ditinggalkan sama Tuhan. Dalam semua season kehidupan disertai. Tuhan gak pernah tinggalkan sebagai Immanuel, bertabernakel di tengah-tengah umatnya. Ini keren loh. Ini keren. Pekerjaan favor, blessing itu luar biasa. Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Kita yang suka salah. Seringkali anak-anak muda salah, yang berumah tangga salah. Hanya karena melihat rumah tangga kita mengalami kesulitan. Pekerjaan kita ada goncangan, ada gesekan, omsetnya turun, atau ada ujian yang sedang kita pikir, sedang kita hadapi. Seringkali ketika masa depan pekerjaan kita jalani ada kesulitan, kita pikir Tuhan tidak ada di tengah-tengah kita. Tuhan tinggalkan pekerjaanku, Tuhan tinggalkan rumah tanggaku. Yang muda berkata, Pak Pendeta, Tuhan tinggalkan masa muda, masa depanku. Siapa bilang? Itu kan pikiran saudara, itu kan isi hatimu. Karena masalah, karena sebab kesulitan berkata Tuhan tidak di tengah-tengah kita. Jangan-jangan dalam kesukaranmu engkau udah lihat Tuhan sedang menggendongmu sampai putih rambut kita. Alkitab berkata, aku Tuhan yang menggendong kamu. Mengharukan loh Tuhan, baik Dia. Anda yang suka salah pikir, Tuhan tinggalkan aku karena Anda tidak lihat pertolongan. Padahal saat itu paling sulit, titik nadir paling bawah, ternyata Tuhan kita sedang menggendong kita. Haleluya. Jangan terjebak dengan kesulitan di depan mata. Ingat pekerjaan favor. Kita kembali bahwa yang namanya Benyamin tebel favornya, luar biasa. Tapi lihat, ironis, di masa depan anak cucunya Benyamin harusnya jadi bangsa yang besar, suku yang besar. Resolusinya luar biasa, lompatan dikerjakan besar. Karena modalnya, favornya besar dari Tuhan. Tapi ironis, realitanya suku Benyamin suku yang sangat kecil. Kecil, pekerjaannya kecil, karyanya kecil, semua kecil. Favornya besar, kok bisa? Modal awal besar, turun ke bawah habis. Coba kita lihat, kita buktikan dari ayat ini. 1 Samuel 9 ayat 21, saya baca dengan cepat saudara ya. Tetapi jawab Saul, dia bingung ngomong sama Nabi Samuel. Bukankah aku seorang suku Benyamin, suku yang terkecil di Israel? Kok aku dipilih jadi raja? Aku terkecil loh di antara 12 suku Israel, terkecil.
Jadi ternyata favor yang besar dari Benyamin, adiknya Yusuf, turun ke anaknya, ke cucunya, ke cicitnya, sampai tiba di Saul. Jadi rupanya Tuhan ingin apa namanya ini ya, direstorasi, dirotasi, direvolusi, apa namanya, pemulihan dari titik Saul akan diangkat kembali rupanya. Dari kecil-kecil mau diangkat lagi. Sampai Saul berkata, aku yang terkecil dari suku kau dipilih. Saya baca ya, dan bukankah kaumku yang paling hina, tidak cuma kecil, hina dari segala kaum suku Benyamin, suku yang hina. Mengapa Bapak berkata demikian kepadaku? Kok aku dipilih jadi raja? Kebingungan si Saul. Dari 20 suku Israel aku terkecil, dari kaumku Benyamin, aku yang paling hina. Kok aku dipilih? Saya menemukan di sini, saya dapatkan dari Tuhan di sini. Rupanya dari titik kehidupan Saul, Tuhan mau angkat suku Benyamin. Tetapi gak berhasil. Favor Tuhan hancur juga di tangan Saul. Gak berubah jadi besar. Gak menerima kemudahan yang besar. Kenapa? Karena kita tahu Saul itu orang yang gak taat. Orang Jawa bilang suka sakarepe dewe. Suka berontak sama Tuhan. Lihat ayat ini. 1 Samuel pasal 13 ayat 13. Saya baca dengan cepat. Atau sama-sama kita baca boleh ya. Dengan keras ya. 2, 3. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu, sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Jelas dari titik perkataan Tuhan kalimat akhir, lewat Saul mau dibangkitkan suku Benyamin. Anugerah Tuhan yang dari awal modal besar mau dibikin besar suku Benyamin. Tidak ada raja di Israel kecuali keturunannya Saul. Dari Saul, Yonatan, Mephibosheth, nanti mereka punya anak, anaknya jadi raja. Nggak ada cerita nama yang lain, nggak muncul nama Daud. Tetapi semua diambil anugerah, hilang favor. Kenapa? Nggak taat. Saya nggak bicara panjang karena waktu, tapi nggak taat untuk dapat favor, mudah percaya dan taat. Saul ini melakukan yang gak diperintahkan Tuhan, yang gak disuruh malah dilakukan, yang diperintahkan ya dikerjakan. Gak taat, itu membuat kita kehilangan favor. Ada gak menerima lagi kemudahan-kemudahan dari Tuhan? Mesti dengan kerja keras keringat kita. Memang bisa dapat, tapi kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, jungkir balik, berdarah-darah, dapatkan posisi, dapatkan berkat. Sementara orang yang percaya sungguh-sungguh sama Tuhan, mudah percaya dan taat, dia menerima favor. God's favor itu tebal, spektakuler sama kita. Makin percaya, makin taat, makin spektakuler, makin hebat, makin dahsyat, makin luar biasa. Favornya Tuhan bekerja deras dalam hidupmu, menyerbu hidupmu ketika sungguh-sungguh taat. Kalau saya mau tambah satu lagi, saudara, ayat sama saudara. Ini satu ayat singkat saja saya cerita ya. Kenapa suku Benyamin gagal? Ya, istilahnya saya mengembangkan favor Tuhan. Kok dapat favor gak jadi apa-apa? Kok gak jadi besar? Kok gak mengalami bukti kebesaran kuasa favor, God's favor? Gak berdampak apapun, gagal. Yang pertama gak taat. Dari Saul kita tahu, suku Benyamin. Saya baca Hakim-Hakim mundur 20 ayat 13 terakhir ini ya. Maka sekarang serahkanlah orang-orang itu. Ini yang ngomong maka serahkanlah orang-orang itu. Ini 12 suku Israel, 11 suku Israel yang lain datang kepada suku Benyamin. Serahkan gengmu itu, kelompokmu. Mungkin saya baca dulu ya supaya nangkep ya. Jadi ini mentalitas geng, belain yang salah, sok jago, sok hebat, mental yang jelek ini saudara ya. Saya baca ya, saya baru terangkan. Maka sekarang serahkanlah orang-orang itu, geng tadi yang jahat berdosa, yakni siapa? Orang-orang Dursila, memperkosa dia, yang di Gibea itu, supaya kami menghukum mati mereka, gengnya, kelompoknya, orang-orang Benyamin. Kami hukum mati mereka. Dan dengan demikian menghapuskan yang jahat. Kejahatan apa? Nanti kita lihat. Dari antara orang Israel. Tetapi Bani Benyamin, suku Benyamin, tidak mau mendengarkan perkataan saudara-saudaranya. Orang Israel itu arogan. Bukan arogan ya, harusnya responsif. 11 suku Israel datang berkata, permisi ya, itu gengmu yang memperkosa gundiknya orang Lewi. Jadi orang Lewi bawa gundik lewat daerah wilayahnya suku Benyamin. Dikeroyok sama gengnya orang Benyamin. Enggak semua orang Benyamin, tapi ada kelompok geng orang-orang Benyamin yang Dursila. Lalu digebukin orang Lewi ini.
dihajar sampai mungkin kelenger. Lalu godeknya, maaf ya kata-kata saya, istrinya ini diperkosa. Diperkosa sampai mati. Yang perkosa bukan satu orang, orang-orang banyak, geng. Lalu orang Lewi ini marah, dihajar, dia bangkit, dia marah, datangi istrinya udah mati. Ini mutilasi pertama, dipotong-potong jadi 12. Dibagikan kepada 20 suku Israel. Saya ngomong, ini loh kejahatan Benyamin, potongannya. Nggak enak dengarnya, itu mutilasi pertama. Ini kejahatan suku Benyamin, memperkosa biniku, godekku. Semuanya marah. Suku Israel mendatangi gengnya suku Benyamin. Suku Benyamin, kasih gengmu yang dursila memperkosa guninya orang Lewi. Suku Benyamin tidak responsif, tidak terbuka. Tidak, kami tidak serahkan, malah disembunyikan. Ini semangat mentalitas geng. Geng itu tahu saudara ya, temannya gak bisa disentuh. Padahal jahat dosa loh. Sekongkol, kompromi sama dosa. Gak bisa disentuh temannya, walaupun jahat. Sok jago, sok hebat, belain dosa, kompromi sama dosa. Itu mentalitas yang buruk loh. Dosa katakanlah dosa, benar katakanlah benar. Jangan dosa Anda belain, termasuk jangan seperti Ahab. Apa kata-kata istrinya yang jahat, dia ikut. Hancurin bait Allah, ikut. Pemujaan dihancurkan, ikut dihancurkan, terhasut. Jangan kompromi, itu mentalitas geng. Dan memang orang keras, hot temperamen, maunya ribut. Singkat saja bagian terakhir, model begini itu membuat favor Tuhan makin tipis, makin hilang, terkikis, sampai favornya hilang sama kita. Gak ada kemudahan lagi, gak ada anugerah lagi, hilang, edennya hilang, kebaikannya hilang. Mau ngalami tebal, spektakuler, dahsyat yang namanya kebaikan Tuhan, karunia Tuhan, favornya Tuhan, mudah percaya, taat sama Tuhan, miliki hati yang baik. Jangan dosa dibelain, dosa bertobat. Kalau keluarga kita salah, bertobat aja, nasihati. Jangan belain dosa. Ini membuat suku Benyamin kehilangan. Saya gak bicara panjang lebar. Saya berdoa pagi ini, biar kita punya hati yang responsif. Kalau ditegur, ya kami salah, kami minta ampun. Responsif, attitude hati kita baik. Sikap kita tunjukkan yang baik. Aku salah, keluargaku salah, selesai. Jangan dipertahankan, disembunyikan dosa. Suku Benyamin menyembunyikan dosa. Gengnya disembunyikan, bikin hancur. Aku berdoa pagi ini, pemulihan terjadi. Ya, favor Tuhan melimpah atas setiap kita.